Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu ayat yang sederhana, tetapi sangat menantang bagi kehidupan iman kita sehari-hari. Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat ini berbicara langsung ke pusat hati manusia. Secara alami, kita cenderung memikirkan diri sendiri terlebih dahulu, perasaan kita, kebutuhan kita, pendapat kita. Dunia bahkan mendorong kita untuk melakukan itu, membela diri, menonjolkan diri, dan mengejar pengakuan. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita hidup dengan arah yang berlawanan. Hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti kita tidak berharga atau tidak boleh bersuara. Kerendahan hati berarti kita menempatkan diri dengan benar, menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita bersikap kepada sesama. Orang yang rendah hati tahu bahwa hidupnya adalah anugerah, sehingga ia tidak merasa perlu meninggikan diri. Paulus berkata, "Jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia." Ini sangat relevan. Bahkan dalam hal-hal baik sekalipun, motivasi kita bisa bergeser. Kita bisa melayani, membantu, atau berbuat baik, tetapi diam-diam mengharapkan pengakuan. Firman Tuhan menantang kita untuk memeriksa alasan di balik perbuatan kita. Kerendahan hati sejati terlihat ketika kita tetap setia meskipun tidak terlihat. Ketika kita tetap mengasihi meskipun tidak dihargai. Ketika kita tetap berbuat benar meskipun tidak dipuji. Inilah iman yang dewasa. Iman yang tidak bergantung pada respons manusia, tetapi pada kerelaan hati untuk menyenangkan Tuhan. Ayat ini juga berkata, menganggap yang lain lebih utama. Ini bukan berarti meremehkan diri sendiri, tetapi memilih untuk mengutamakan kasih. Dalam relasi, kerendahan hati membuat kita mau mendengar lebih dulu, memahami lebih dalam, dan menahan diri untuk tidak selalu menang. Banyak konflik sebenarnya bukan karena perbedaan besar, tetapi karena tidak ada yang mau merendahkan diri. Yesus sendiri adalah teladan tertinggi kerendahan hati. Ia memiliki segala kuasa, namun memilih melayani. Ia memiliki segala kemuliaan, namun rela merendahkan diri. Jika Tuhan kita memilih jalan ini, maka jalan yang sama itulah yang Ia undang untuk kita tempuh. Menjadi saksi Kristus tidak selalu melalui kata-kata yang indah, tetapi seringkali melalui sikap hati yang rendah. Dunia yang penuh ego akan melihat perbedaan ketika seseorang hidup dengan rendah hati. Tanpa banyak bicara, hidup seperti ini menjadi kesaksian yang kuat. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Apakah aku lebih sering membela diri atau mengasihi? Apakah aku mencari pujian atau mencari kehendak Tuhan? Kerendahan hati bukanlah sesuatu yang sekali jadi. Ia dibentuk setiap hari melalui doa, firman, dan pilihan-pilihan kecil. Ketika kita memilih rendah hati, Tuhan bekerja.
Dan ketika Tuhan bekerja, hidup kita menjadi alat kesaksiannya. Biarlah komitmen iman kita hari ini sederhana namun mendalam. Tuhan, ajari aku hidup dalam kerendahan hati. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang rendah hati, terima kasih untuk teladan-Mu yang sempurna. Ajari kami hidup dengan hati yang tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi mengutamakan kasih dan kebenaran. Jauhkan kami dari kesombongan dan keinginan akan pujian. Bentuk hati kami agar hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.